Pernah nggak kamu pikirkan pada saat kita menyentuh beberapa jenis daun tumbuhan ya, itu terkadang tumbuhan itu tampak kasar ya, kemudian kayak bersisik, ada yang seperti duri tajam, berikutnya ada tampak kayak butiran-butiran garam, atau bahkan juga ada yang halus. Kemudian pada saat kita memegang atau melihat buah rambutan, di situ kan banyak dipenuhi seperti rambut-rambut. Kira-kira rambut-rambut pada tumbuhan itu disebut apa? Hai, salam kenal dan salam berjumpa di channel saya. Silakan kamu pantau channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari channel saya. Ikuti pantau selanjutnya sekali channel. Dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Nah, anak-anak, bahwasanya jaringan meristem tentu berbeda dengan jaringan dewasa. Untuk video kali ini, ya Pak Leon akan menjelaskan jaringan dewasa ataupun jaringan permanen. Nah, bahwasanya jaringan dewasa ini ataupun jaringan permanen merupakan jaringan yang berkembang dari sel-sel meristem primer maupun meristem sekunder, ya, yang sudah berhenti untuk tumbuh, berhenti untuk membelah, dan berhenti untuk berkembang. Kenapa? Karena sudah mengalami yang namanya diferensiasi, yaitu perubahan bentuk ya maupun fungsi yang khusus. Nah, bahwasanya jaringan permanen ataupun jaringan dewasa, dia itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, umumnya dia itu berupa sel-sel mati. Kemudian dia memiliki ukuran vakuola yang besar sehingga plasma selnya itu sedikit. Nah, bahwasanya jaringan dewasa ini sudah berhenti untuk tumbuh atau pembelahan sel, ya, dua sudah berhenti. Nah, kemudian ciri jaringan dewasa ini biasanya terdapat banyak ruang-ruang sel, ya. Nah, kemudian ciri jaringan dewasa berikutnya, bahwasanya jaringan dewasa ini di bagian sudut-sudut selnya terkadang sudah mengalami yang namanya penebalan sel, oke ya. Nah, bahwasanya pembagian klasifikasi jaringan dewasa ini nanti dibagi dua. Yang pertama berdasarkan jumlah selnya. Nah, bahwasanya jaringan dewasa itu dibagi jadi dua. Ada disebut sebagai jaringan sederhana, kemudian ada disebut sebagai jaringan kompleks. Nah, kalau disebut sebagai jaringan dewasa, berarti ini susunan selnya homogen dan umumnya berupa satu tipe sel. Ya, contoh jaringan yang dimaksud nanti ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, berikutnya ada jaringan penguat ya, penyokong, nanti berupa kolenkim dan sklerenkim. Nah, kemudian ada disebut sebagai jaringan kompleks, berarti susunan jaringan selnya itu heterogen dan biasanya tipe selnya itu antara dua lapisan sel ataupun lebih. Yang termasuk jaringan kompleks pada tumbuhan nanti berupa jaringan epidermis atau jaringan pelindung beserta jaringan pengangkut atau jaringan vaskular. Nah, di video kali ini ya Pak Leon menjelaskan yaitu jaringan berikutnya jaringan parenkim. Jaringan yang pertama yakni jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, bahwasanya jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Misalkan perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui proses penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Adapun ciri-ciri jaringan epidermis umumnya terdiri atas satu lapisan sel, namun ada beberapa jenis tumbuhan ya terdiri beberapa sel karena sel-sel protodem membelah beberapa kali secara periklin atau sejajar permukaan. Misalkan pada sel epidermis filamen pada akar anggrek. Berikut memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian bentuk selnya bervariasi. Contohnya ada berbentuk tubular pada helaian daun dikotil, bentuk memanjang pada sel epidermis helaian daun monokotil, lalu ada berbentuk heksagonal pada helaian daun alocristata. Di samping itu, sel-sel banyak mengandung vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Ciri berikut, ketebalan dinding sel epidermis umumnya berbeda-beda. Pada biji dan daun tumbuhan konifer memiliki dinding sel yang sangat tebal. Kemudian, dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin,
kutikula, dan sebagian pektin. Pada umumnya, tumbuhan yang hidup di habitat kering, dinding sel epidermis memiliki kutikula yang tebal. Di permukaan kutikula terdapat endapan lilin, sehingga menyebabkan daun dan buah kelihatan berkilat. Lapisan lilin sangat penting untuk menjaga kelembapan permukaan organ. Nah, anak-anak, bahwasanya sel-sel inisial jaringan pelindung atau jaringan epidermis tersebut untuk berbagai jenis tumbuhan itu memiliki yang namanya modifikasi khusus atau yang sering disebut sebagai derivat ataupun turunan jaringan epidermis. Nah, banyak sekali jenis derivat epidermis tersebut. Nah, di sini di video ini Pak Leon akan memberikan tips bagaimana cara mengingat yaitu jenis derivat ataupun turunan daripada jaringan epidermis. Caranya yaitu ingat saja kata bulu mata tri, emang lentik seperti duri atau spina, silika dan sipalen melihatnya seperti kipas. Apa saja itu? Yakni bulu akar, kemudian ada stomata, kemudian trikoma, emergensia, kemudian lentisel, spina atau duri, kemudian zat silika, filamen, litokis, kemudian terakhir yakni sel kipas ataupun buliform. Nah, Pak Leon akan menjelaskan untuk beberapa jenis derivat epidermis tersebut. Yang pertama, stomata atau mulut daun. Stomata atau dalam bahasa tunggal disebut stoma terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang tampak hijau. Stomata adalah celah atau lubang pori yang diapit oleh sepasang sel penjaga atau sel penutup. Sel penjaga biasanya berbentuk ginjal pada tumbuhan dikotil atau berbentuk halter pada tumbuhan monokotil. Sel penjaga ada yang terletak sama tinggi, lebih rendah, dan lebih tinggi atau tampak menonjol terhadap permukaan epidermis. Sel penjaga dikelilingi oleh sel-sel tetangga. Sel-sel tetangga memiliki bentuk yang sama atau homogen, tetapi berbeda dengan sel epidermis lainnya. Sel tetangga berperan sebagai sensor perubahan osmosis yang akan menyebabkan sel penjaga bergerak mengatur lebar celah stomata. Pada umumnya, kadar stomata pada tumbuhan yang habitat di daratan atau terestrial itu lebih banyak di permukaan bawah daun dibanding permukaan atas daun. Sementara pada tumbuhan hidrofit yang terbenam atau tumbuhan air yang terbenam tidak memiliki yang namanya stomata, misalkan pada tumbuhan hydrilla dan Vanisleria. Stomata berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen pada proses respirasi atau pernapasan melalui fotosintesis serta jalur penguapan air atau transpirasi. Bahwasanya stomata akan membuka di siang hari dan menutup pada malam hari. Stoma merupakan alat yang didesain khusus untuk pertukaran gas tadi. Nah, bahwasanya stomata tersebut diapit oleh dua sel yang disebut dengan sel tetangga. Boleh dilihat tampak seperti sosis. Nah, bahwasanya untuk bagian-bagian stomata ada 4. Bahwasanya yang pertama ada berupa dinding sel yang berperan untuk melindungi isi selnya. Kedua, ada yang namanya vakuola di dalam stomata, yakni tempat penyimpanan cadang makanan. Berikutnya ada inti sel ataupun nukleus yang berperan untuk mengatur aktivitas sel di dalam stomata tersebut. Berikut ada namanya kloroplas. Kloroplas itu adalah bagian dari organel yang berperan nanti dalam fotosintesis. Sel-sel penjaga tentu akan berpengaruh dalam proses membuka menutupnya stomata tersebut. Nah, bahwasannya membuka dan menutupnya stomata disebabkan oleh perubahan tekanan turgor akibat penambahan dan pengurangan ion kalium secara reversibel oleh sel penjaga. Nah, adapun mekanisme membuka menutupnya stomata tersebut, berikut penjelasannya. Air tanah akan diserap oleh akar menuju batang hingga menuju organ di jaringan daun melalui jaringan xilem. Nah, sebagian besar jaringan spons pada mesofil daun ataupun daging daun memiliki permukaan yang terpapar langsung dengan ruang antar sel. Permukaan sel sebagian besar mengeluarkan air dengan permukaan yang sangat tipis.
Lapisan tipis air tersebut lama-kelamaan mengalami penguapan sehingga memenuhi ruangan antar tersebut dan ruangan tersebut jenuh akan air. Uap air tersebut kemudian mengalami proses difusi hingga mencapai ruang penghubung antar sel lainnya hingga air berada pada substomata dan karena tekan besar mendorong air tersebut. Nah, mekanisme membuka menutup stomata dipengaruhi oleh pompa potasium atau kalium dan dipengaruhi oleh hormon internal berupa asam absisat atau yang kita kenal dengan ABA. Adanya faktor cahaya dari lingkungan akan menyebabkan kalium ataupun potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis sel. Ion kalium akan masuk dengan cara transpoaktif melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga tersebut. Proses pengangkutan ini memerlukan energi yang kita kenal ATP. Peningkatan ion kalium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malat di dalam sitoplasma sel penjaga. Hal ini akan menyebabkan potensial air di dalam sel akan menurun, sehingga air dapat masuk ke sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan memengaruhi bentuk sel, sehingga bentuk sel akan membuka. Pada sore hingga menjelang malam, ketika cahaya akan meredup, ion kalium akan keluar dari sel penjaga sehingga malat dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi naik atau meningkat dan air akan meninggalkan sel penjaga sehingga bentuk sel akan kembali ke bentuk semula dan stomata akhirnya menutup. Faktor-faktor yang memengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama, cahaya. Stomata umumnya membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari, kecuali pada tanaman cam atau terjadi sebaliknya. Kedua, ada faktor temperatur atau suhu. Celah stomata meningkat pada suhu 20 hingga 30 derajat Celcius atau merupakan suhu optimum. Ketiga, ada karbon dioksida. Konsentrasi CO2 yang rendah merangsang membuka stomata. Sebaliknya, konsentrasi CO2 yang tinggi akan menghambat membukanya stomata melalui proses asidifikasi sel pendamping. Keempat, kandungan air. Stomata membuka ketika daun cukup mengandung banyak air. Bila terjadi kekurangan air, stomata akan menutup. Faktor berikutnya yaitu hormon tumbuhan berupa asam absisat atau ABA akan berpengaruh dalam proses pembukaan dan penutupan stomata. Selain itu, sitokinin akan merangsang membukanya stomata. Perbedaan stomata daun monokotil dan daun dikotil. Untuk tumbuhan monokotil, daunnya ini memiliki tulang daun sejajar sehingga stomatanya pun sejajar. Sedangkan untuk daun dikotil, ya bahwasanya stomatanya itu tersebar karena tulang daunnya menyirip. Tipe-tipe stomata. Menurut Malkoff dan Kapp tahun 1950 dalam buku Mulyadi 2006, secara morfologi ada 5 tipe stomata tumbuhan dikotil. Yang pertama ada tipe anomosit, 2 tipe anisosit, ketiga tipe parasit, keempat tipe diasit, dan yang kelima ada yang disebut sebagai tipe actinosit. Adapun stomata tipe anomosit yakni famili Ranunculaceus, tipe anisosit yaitu Cruciferous, tipe parasit yakni Rubiceus, tipe diasit yakni Caryophyllaceus, dan tipe actinosis yaitu untuk Camellia sinensis. Derivat epidermis kedua yakni bulu akar atau rambut akar. Bulu akar merupakan penonjolan sel epidermis yang hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Bahwasanya bulu akar berfungsi untuk memperluas penyerapan air dan mineral sekaligus sebagai alat pernapasan tumbuhan lewat akar. Derivat yang ketiga, trikoma. Trikoma merupakan derivat epidermis yang terdiri atas sel tunggal maupun sel banyak yang dapat berbentuk rambut-rambut maupun kelenjar. Bahwasanya adapun fungsi trikoma pada bagian akar berfungsi untuk penyerapan dan pada epidermis daun dan batang untuk mengurangi penguapan dan gangguan mekanik. Pada bunga Lonicera biasanya rambut-rambut terdapat pada epidermis yang berbatasan pada petal mengeluarkan nektar dan pada rambut kepala putih mengeluarkan perekat untuk melekatnya polen. Selain itu juga berperan dalam mengurangi gangguan dari hewan
herbivora, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan pada bunga, membantu perkecambahan pada biji, membantu perambatan bagi tumbuhan yang merambat, serta membantu penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Berdasarkan ada tidaknya fungsi sekresinya, trikoma dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, trikoma non-glandular, yakni tidak menghasilkan sekret, dan trikoma glandular menghasilkan sekret. Yang pertama, trikoma non-glandular berupa rambut bersel satu atau bersel banyak, berbentuk tidak pipih, misalkan pada daun apokat dan murbe. Dua, rambut sisik berbentuk pipih dan bersel banyak, misalnya pada daun durian. Kemudian rambut bercabang dan bersel banyak, contohnya pada daun waru. Rambut akar merupakan pemanjangan dari sel epidermis yang tegak lurus dengan permukaan akar. Lalu untuk trikoma glandular nanti dibagi menjadi 4. Pertama ada disebut trikoma hidatoda, terdiri atas sel tangkai dan sel kepala berbentuk lonjong yang mengeluarkan larutan encer asam organik dan anorganik. Contohnya hidatoda nanti pada daun muda dan batang Cicer ariatenum. Kedua, trikoma sekresi garam, berbentuk rambut seperti gelembung, terdiri atas sebuah sel kelenjar yang besar di ujung tangkai yang menyempit, di mana garam yang disekresikan oleh sitoplasma ke dalam sel vakuola yang besar. Sel sekresi menjadi kering sejalan dengan umur daun sehingga garamnya tertinggal di permukaan daun. Contohnya pada tumbuhan limonium, tamarix, dan avicennia. Ketiga, trikoma sekresi nektar atau kelenjar madu, berbentuk rambut bersel satu atau lebih dengan plasma yang kental dan mengeluarkan madu ke permukaan sel. Contohnya pada kelopak bunga abutilon, Lenucera japonica maupun Trepolum majus. Keempat, rambut sengat, terdiri atas sel tunggal yang panjang dengan pangkal berbentuk kantong dengan ujung runcing berisi zat beracun penyebab rasa pedih. Adapun contoh rambut sengat terdapat pada tumbuhan Urtica ferox. Derivat epidermis yang keempat, emergensia. Emergensia adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis atau subepidermis, yakni sel-sel yang terdapat di daerah korteks. Contohnya nanti duri tempel pada bunga mawar, tonjolan pada buah kecubung, dan adanya rambut-rambut pada buah rambutan. Derivat epidermis kelima, lentisel. Lentisel merupakan celah pada batang yang berperan dalam pertukaran gas lewat batang tersebut. Derivat keenam, spina atau duri. Spina atau duri adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele, silinder pusat di bawah korteks. Contohnya duri pada batang tumbuhan bunga kertas. Derivat ketujuh, sel kersik atau zat silika. Sel kersik adalah bagian epidermis berbentuk bulat, elips, halter atau pelana, berisi kristal kersik atau SiO2. Adanya sel kersik pada tumbuhan menyebabkan permukaan batang tumbuhan tersebut menjadi keras. Sel kersik atau silika ini ditemukan pada tumbuhan famili Cyperaceae, Equisteniae, dan Graminaceae, misalkan pada tebu. Derivat epidermis ke-8 ada yaitu filamen. Filamen tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain, di mana filamen berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Filamen nanti berada pada tumbuhan anggrek juga Nah, bahwasanya filamen beserta epidermisnya nanti disebut epidermis ganda. Derivat epidermis ke-9, litokis. Litokis adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Litokis menyerupai bangunan sarang lebah yang tersusun dari tangkai selulosa dengan komposisi berupa endapan kristal kalsium karbonat atau CaCO3. Bahwasanya litokis itu berukuran lebih besar daripada sel-sel epidermis di sekitarnya. Sel tersebut terdapat pada permukaan bawah ataupun di bagian atas pada tumbuhan Acanthaceae, Moraceae, Urticaceae, dan Cucurbitaceae.
Derivat epidermis terakhir yang ke-10 sel kipas atau bulliform cell atau motor cell merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas, tersusun dari beberapa sel berdinding tipis, vakuola besar, tidak mengandung kloroplas, dan berbentuk seperti kipas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Nah, bahwasanya dinding selnya terdiri atas selulosa dan pektin dan paling luar diselubungi oleh kutikula. Nah, bahwasanya plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel dan berfungsi untuk penyimpanan air. Sel kipas berfungsi untuk penyimpanan air dan mengurangi penguapan. Ketika udara panas, air di dalam sel kipas akan menguap dan sel kipas akan mengerut, sehingga luas permukaan atas daun menjadi lebih kecil dari permukaan bawah daun. Hal tersebut menyebabkan daun menggulung sehingga laju penguapan berkurang. Sel kipas banyak ditemukan pada tumbuhan famili Gramineaceae, contohnya pada bambu, kemudian serta famili Cyperaceae ataupun contohnya rumput teki.